investasi yang luar biasa, investasi sosial yang luar biasa itu karena hilang oleh uang. Dan uangnya dari mana? Ini kan yang penting. Masyarakat nggak boleh dinina-bobokkan dengan cara-cara begitu. Nah, politik itu sesungguhnya kontrol sosial. Harus ada kontrol sosial. Jadi kekuasaan dan kontrol sosialnya harus berimbang. Kepala desa meminta 9 tahun. Betul. Ini kan nggak bener ini. Saya khawatir ini menjadi agenda 2024. Ya, oke. Seberapa destruktifkah sebetulnya politik uang ini terhadap perjalanan politik kita? Ya. Sebetulnya. Anda bisa bayangkan, Mas. Orang yang memang berangkat dari akar rumput. Dia sudah lama berada di akar rumput. Habis suaranya sedikit. Ini untuk para calegnya ya? Iya, para calegnya. Artinya mencoba mengorganisir masyarakat dari bawah, ya, bekerja bersama masyarakat. Oke. Sudah kenal habis ketika ada tenda yang datang. Ketika ada kursi yang datang. Musola diperbaiki. Jalan bagus. Seperangkat gamelan. Meskipun kalau nggak jadi bisa diambil lagi. Konblok aja dibongkar. Konblok aja dibongkar. Nah, gitu kira-kira. Jadi ini investasi yang luar biasa, investasi sosial yang luar biasa itu karena hilang oleh uang. Dan uangnya dari mana? Ini kan yang penting. Masyarakat nggak boleh dinina-bobokkan dengan cara-cara begitu. Warga harus tahu bahwa ini uangnya dari mana. Nggak mungkin loh orang mengeluarkan uang sampai 1 M sendiri. Mesti ini di belakang itu ada. Nah, itu yang kemudian. Ya duitnya ibunya. Kan nggak apa-apa. Warisan. Sumbangan pamannya kan nggak apa-apa. Warisan, nanti ijazah dimasukkan di mana. Ada sih yang seperti itu, tapi ini kan nggak benar praktek seperti ini. Dan ini yang harus dibayar mahal. Nah, politik itu sesungguhnya kontrol sosial. Harus ada kontrol sosial. Jadi kekuasaan dan kontrol sosialnya harus berimbang. Nggak boleh kalau salah satu lemah atau dilemahkan, gitu kan. Jadi disitulah kemudian mulai muncul ketidakseimbangan. Okay. Dan dari situ bahaya mulai muncul. Ini yang saya kira hari ini mulai terjadi pelemahan-pelemahan itu, dan pelemahan itu dilakukan secara konstitusional. Anda bisa bayangkan orang besok nggak boleh protes lagi kebijakan pemerintah ketika KUHP itu berlaku. Jadi Anda yang protes-protes, hati-hati ya, podcast. Begitu sedikit protes, gitu, nggak pas, gitu kan, itu nanti bisa diberangus dan bisa dipidanakan. Ini kan rezim yang begini kan bahaya. Jadi maka yang terjadi di dalam sebuah negara memang tidak boleh ini otoriter, diberi kekuasaan lebih. Apalagi hari ini saya baca kepala desa meminta 9 tahun. Betul. Ini kan nggak bener ini. Wah, saya setuju dengan Anda kalau gitu. 9 Kecuali tahun. 9 tahun sekali saja. Ini tiga kali, nanti nggak usah dipilih lagi, ditetapkan. Iya, sekali aja. 9 tahun sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau masih boleh dipilih lagi, sudah jadi rezim itu. Oh iya, bayangkan Anda usia berapa? Kita beda setahun, Mbak. Jadi nggak usah diomongin. Ya. Jadi kira-kira kalau terpilih jadi kepala desa usia 50 tahun misalnya. 50 tahun ditambah 27, besok kira-kira sudah nenek-nenek, kakek-kakek itu masih jadi kepala desa. Dan terlalu lama berkuasa itu kan nggak bisa. Tends to corrupt ya. Tends to corrupt. Nggak bisa, maka. Tapi partai-partai karena mungkin takut ini kekuatan kepala desa, seolah-olah mereka mau mengiyakan semua tuh. Ini yang bahaya. Saya khawatir ini menjadi agenda 2024. Ya memang. Jadi, ya mereka kan takut kan dianggapnya kepala desa yang tadi paling dekat dengan rakyat ya. Betul. Menjadi tim ses ya kan. Sehingga mereka nggak mau terganggu agenda politiknya, makanya buru-buru pada mau kasih deh semua. Gitu kan. Saya juga heran itu, termasuk kenapa Mas Budiman Sujatmiko juga menyetujui itu. Saya kapan-kapan mau tanya itu, apa argumennya? Karena 9 tahun boleh dipilih lagi, itu ditetapkan 3 kali. Korup gitu. Ya, 2 kali ya? Iya, 2 kali. Tapi kan 18 tahun. 27.
Boleh 3 9. kali. Boleh 3 Ini kok kali. ada isu 3 kali, ada yang 2 kali. Wah, kalau itu malah lebih ngeri. Udah hampir menyamai Soeharto dong. Yes. Ya kan? Iya, tapi poinnya itu ya tidak bisa berkuasa lama karena sesungguhnya kontrol sosial kita itu belum cukup kuat. Kecuali kalau Anda gitu kan, atau kita semua negara ini punya perangkat yang menguatkan masyarakat sipil. Ya tapi tetap 9 kali. 9 tahun, 2 kali, 3 kali itu lagi itu sudah enggak. tinggal ditetapkan saja yang tahun kedua. Tinggal tetap. Iya, rencananya kan begitu. Kacau. Nah ini yang saya kira 74.000 di desa di Indonesia yang harapannya bisa menerangi Indonesia gitu kan. Indonesia itu dia hanya terang dari Jakarta, kira-kira gitulah. Dengan 74.000 desa di Indonesia harusnya lilin-lilin demokrasi itu bisa menjadi penerang di situ. Tapi yang menakutkan Mbak, maaf saya potong ya. Yang menakutkan dari itu kan justru inisiatif untuk menjadi penguasa yang makin lama, yang itu implikasinya tentu saja terjadi oligarki di tingkat kampung, terjadi korupsi yang makin marak di tingkat kampung. Itu justru mulai menyebar dari bawah, seperti jamur tuh. Ya. Nah itu kan makin mengerikan. Apa yang Anda kerjakan makin banyak tantangannya gitu. Betul. Jadi sekarang masyarakat itu sudah pesimis gitu. Apa yang mau dikerjakan, saya mengerjakan ini toh tetap saja seolah-olah itu berjalan. Saya menolak politik uang gitu kan. Toh tetap saja barang tebasan itu masuk gitu kira-kira. Bahasanya barang tebasan. Saya menolak politik uang, toh kemudian beberapa orang-orang di atas praktek-praktek itu dilakukan. Dan ini sesungguhnya yang sedang dilihat betul oleh masyarakat. Maka saya kok berkeyakinan begini. Gimana? Jadi kita nggak boleh patah arang soal itu. Bagi saya ya yang saya katakan tadi, mau tanhauna anil mungkar itu ya harus benar-benar nancep itu gitu. Itu kewajiban kita. Iya, itu kewajiban kita. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu gitu kira-kira. Jadi mencoba menghadang kemungkaran ya. Mencoba menghadang kemungkaran, mengajak ke kebaikan, caranya salah satunya itu dengan menjaga kesalehan dalam berdemokrasi. Nah, kesalehan berdemokrasi itu harus diberikan ke masyarakat. Anda ketika masuk ke bilik suara, Anda harus tahu siapa yang Anda pilih. Karena begitu kita berbuat sesuatu dengan ilmu, maka itu nilainya ibadah, gitu kira-kira. Anda di bilik suara itu bisa bernilai ibadah kalau Anda tahu siapa yang Anda pilih. Taunya itu nggak boleh hoax. Hoax itu harus Anda saring, gitu kan. Anda harus paham betul siapa yang Anda pilih. Kalau nggak paham, nggak usah dipilih, gitu kan. Nah, maka begitu Anda memahami, cari tahu yang dipilih, dan Anda tidak percaya dengan hoax gitu misalnya, maka hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Disitulah sebenarnya letak kesalahan berdemokrasi. Bukan kemudian karena uang. Ini kan bahayanya orang-orang memilih itu karena hoax, karena uang, sehingga kesalahan itu tidak muncul. Ini orang itu sudah mulai yang namanya syirik itu munculnya di situ. Orang percaya dengan uang daripada dia memahami visi misi calon. Daripada dia mengenal calon atau orang yang dipilih seperti apa. Dia nggak yakin bahwa Tuhan itu ada di dalam bilik suara itu. Maka ini yang penting untuk kita bangun bersama. Itu pertama. Yang kedua, saya berpikir bahwa saya sebagai perempuan dan banyak perempuan yang lain yang memilih berkeluarga, melahirkan anak, ada peradaban yang harus kita bangun bersama dengan keluarga. Maka kita adalah pembangun peradaban. Jadi kalau katanya Madrasatul Ula, ini lebih dari itu. Ya. Ibu itu adalah pembangun peradaban. Tolong Mbak dijelasin, nggak semua ngerti bahasa Arab. Madrasatul Ula. Iya. Ibu itu katanya memang pendidik pertama. Itu. Madrasah pertama itu ibu. Makanya ibunya harus cerdas dulu. Maka saya masuk ke kelompok-kelompok perempuan untuk memahami siapa sebenarnya orang yang Anda pilih. Karena orang yang Anda pilih inilah yang menentukan masa depan Anda. Nah,
Maka kalau Anda mau pemilu ini bernilai ibadah, Anda masuk datang ke sana bernilai ibadah, pahami siapa yang Anda pilih. Saya kan selalu begitu. Nah, karena kita tidak mau ke depan justru uang yang hadir di depan kita dan kita merusak anak-anak kita dengan cara itu. Kenapa merusak? Anda hanya akan memberi 100.000 dan itu akan mengalir ke darah anak-anak Anda. Itu adalah anak-anak peradaban ke depan. Nah, ini yang penting. Nah, dari sana maka karena peradaban yang akan kita bangun ini jauh ya. Natapnya harus ke depannya jauh. Nah, karena anak-anak peradaban yang akan kita bangun nggak boleh mereka mengenal yang namanya bahasa politik uang. Ini harus kita potong di sini. Nah, memotong peradaban buruk ini kan yang harus dilakukan. Siapa yang bisa melakukan itu? Keluarga lah yang kemudian harus memulai. Maka saya bersama dengan Bawaslu pada saat itu, saya minta duit dari Bawaslu. Jadi Bawaslu punya dana enggak? Saya punya ide untuk bikin stiker, kira-kira gitu. Stiker kami keluarga anti politik uang. Politik uang, saya lihat itu. Ya, stiker-stiker itu kami bagi memang. Mungkin enggak semua keluarga dapat, tapi karena keterbatasan. Kami bagi ke seluruh ini, ke seluruh dukuh itu dapat, seluruh RT pegang. Jadi sudah ada 118 RT itu pegang semua. Dan dari sana maka itu ditempelkan. Dan saya bilang ini adalah cara kita untuk membentengi keluarga kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Itu kira-kira. Nah, politik di luar sana bolehlah ini. Kita belum bisa melakukan hal-hal yang cukup besar, tapi minimal kita bisa melakukan dari lingkungan kita sendiri. Dan itu cara-cara yang bisa dilakukan dan saya selalu mulai itu dari perempuan, pemilih pemula dan saya kira ini menjadi kelompok yang strategis.